Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Satria Nugraha Adiwijaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap tingkat kreativitas siswa pada mata pelajaran seni di SDN 1 Taman Fajar. Ini adalah hasil penelitian saya. Langsung saja. Latar belakang, ini ada sedikit dari proposal saya, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Nah, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat edukatif yang mendukung pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang menekankan kreativitas seperti seni. Di SDN 1 Taman Fajar, fenomena ini tampak jelas dengan banyaknya siswa yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari mereka memanfaatkan platform tersebut untuk mencari informasi, menonton video edukatif, serta mendapatkan inspirasi dalam membuat karya seni. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian saya ditetapkan yaitu subjek penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa di SDN 1 Taman Fajar saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk sekolah lain dengan kondisi yang berbeda. Yang kedua, mata pelajaran. Fokus penelitian ini hanya pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan atau SBDP jika di SD. Khususnya dalam aspek kreativitas seni seperti menggambar, melukis, membuat kerajinan tangan, dan seni pertunjukan. Dan yang ketiga, jenis media sosial. Media sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah platform yang sering digunakan oleh siswa dalam mencari inspirasi seni, khususnya yaitu YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Pinterest. Dan yang terakhir, dampak positif dan negatif. Apakah media sosial ini berdampak positif atau berdampak negatif bagi kreativitas siswa? Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap kreativitas siswa dalam mata pelajaran seni di SDN 1 Taman Fajar? Jadi, tujuan dan manfaatnya yaitu berdasarkan dengan rumusan masalah, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh media sosial terhadap kreativitas siswa dalam mata pelajaran seni di SDN 1 Taman Fajar. Adapun manfaatnya yaitu bagi siswa membantu siswa dalam memanfaatkan media sosial secara lebih produktif untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam seni. Bagi guru, memberikan informasi mengenai cara mengoptimalkan media sosial sebagai alat bantu pembelajaran seni di sekolah. Dan bagi orang tua, memberikan wawasan bagi orang tua tentang bagaimana mengontrol dan membimbing anak dalam menggunakan media sosial agar lebih bermanfaat bagi perkembangan kreativitas mereka. Dan yang terakhir, bagi sekolah, manfaatnya menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam menyusun kebijakan terkait penggunaan media sosial dalam pembelajaran seni. Selanjutnya, penelitian relevan. Dalam penelitian saya juga menggunakan penelitian-penelitian yang relevan dengan judul yang saya teliti. Yang pertama ada Winda Afrilawati. Judulnya Pengaruh Media Sosial Terhadap Kreativitas Siswa SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makassar. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap kreativitas siswa. Semakin tinggi penggunaan media sosial, semakin meningkat kreativitas siswa. Dan yang kedua ada penelitian dari Anissa Isnaini Huwaidah. Judulnya Pengaruh Media Sosial YouTube Terhadap Kreativitas Siswa pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di SDN 1 Nologaten Ponorogo. Hasilnya, studi ini menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan media sosial YouTube terhadap kreativitas siswa dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Dan yang terakhir ada dari penelitian di SD Negeri 100 Palembang. Pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap karakteristik siswa.
Hasilnya, hasil penelitian dengan taraf signifikan sebesar 5% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap karakteristik siswa di SD Negeri 100 Palembang. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Di sini pastinya terdapat banyak teori-teori yang menjelaskan tentang teori variabel terikat dan teori variabel bebas. Di sini teori variabel terikatnya sudah pasti yaitu kreativitas. Jadi pengertiannya menurut Mutia dalam jurnal Buhut al-Atfal yang diterbitkan oleh IAIN Padang Sidimpuan, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas mencakup kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, ataupun unsur-unsur yang sudah dikenal sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu teori variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu media sosial. Menurut Kaplan dan Heinlein, media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh pengguna. Artinya, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi di mana pengguna dapat berbagi ide, informasi, serta mengekspresikan kreativitas mereka. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian saya menghasilkan hipotesis 0 yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran seni di SDN 1 Taman Fajar. Dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran seni di SDN 1 Taman Fajar. Bab 3 metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang diteliti yaitu variabel independent X dan variabel dependent X. Variabel independent X mencakup aspek-aspek seperti durasi penggunaan media sosial, jenis platform yang digunakan, dan serta tujuan penggunaannya dalam pembelajaran. Dan variabel dependent Y, kreativitas diukur berdasarkan indikator seperti orisinalitas, fleksibilitas, elaborasi, dan kefasihan dalam menghasilkan karya seni. Selanjutnya, populasi sampling dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa dalam satu kelas di SDN 1 Taman Fajar yang mengikuti mata pelajaran seni. Yang kedua yaitu sampel. Karena populasi dalam penelitian ini hanya terdiri dari satu kelas, maka teknik total sampling digunakan, di mana seluruh siswa dalam kelas tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dan yang terakhir teknik sampling, yaitu digunakan dalam penelitian adalah total sampling, yaitu teknis di mana seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya tidak terlalu besar. Yaitu selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan media sosial dalam pembelajaran seni serta tingkat kreativitas siswa. Jadi instrumen penilaiannya yaitu nanti terdapat soal, pertanyaan, lalu siswa diminta memilih jawaban salah satu dari 5 kategori ini. Dan bagian pertama mengukur intensitas dan cara penggunaan media sosial oleh siswa dalam pembelajaran seni. Yang kedua mengukur tingkat kreativitas siswa dalam membuat karya seni. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial dan kreativitas siswa. Interpretasi akhir, jadi setelah dilakukan analisis statistik, menentukan kategori skor untuk memahami apakah media sosial memiliki pengaruh positif, negatif, atau netral terhadap kreativitas siswa. Menganalisis hubungan antar variabel untuk melihat apakah terdapat korelasi antara intensitas penggunaan media sosial dan tingkat kreativitas. Nah, demikian presentasi hasil proposal penelitian saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.